Pemirsa, razia preman modus pungutan liar berkedok Pak Ogah yang digelar Satpol PP Pemkab Jakarta Timur diwarnai perlawanan. Dalam razia ini petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di atas taman dan trotoar jalan. Pemuda ini berupaya kabur dan melawan petugas Satpol PP saat terjaring razia preman di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Ia terus melawan untuk dibawa masuk ke mobil petugas. Pemuda ini diamankan setelah aksinya melakukan pungutan liar bermodus Pak Ogah di jalur putar balik mengganggu ketertiban. Ia pun dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dalam razia, petugas Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di trotoar Jalan Dr. Rajiman. Tentunya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa difungsikan sesuai fungsinya, bahwa trotoar itu hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki seperti itu. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Para pelaku meresahkan pengguna jalan lantaran tidak segan-segan meminta uang secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Bervariasi ya, bervariasi, ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan A-News melaporkan. Ya, ini menjadi inisiasi yang bagus ya dari pihak TNI Polri dan juga petugas Satpol PP untuk menyidak atau enggak menangkap para preman-preman yang ini yang berkedok di jalan, Pak Ogah. Karena mereka berkedok Pak Ogah mengatur lalu lintas tapi memaksa minta uangnya sampai dengan puluhan ribu rupiah. Semoga razia ini tuh nggak hanya sekali dua kali atau sekarang ada besok nggak ada ya. Harus mungkin konsisten ya, konsisten entah itu sekali seminggu atau mungkin per 3 hari ya. Jadinya pun oknum-oknum ini pun juga takut dengan razia-razia yang dilakukan oleh petugas ya. Baik, pemirsa, sementara itu sejumlah pelaku premanisme di Bandung Barat, Jawa Barat diringkus polisi. Sebelumnya aksi para pelaku ini sempat viral di media sosial karena memalak karyawan minimarket hingga melukai salah seorang warganya. Sempat viral di media sosial, sejumlah preman memalak karyawan minimarket di kawasan Citapen, Bandung Barat, Jawa Barat. Sambil mengancam dengan senjata tajam, pelaku meminta uang tunai Rp200.000 dan rokok. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di kediamannya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan terungkap, selain memalak, para preman yang diciduk juga melakukan tindak kekerasan. Mereka tidak segan melukai korbannya jika melawan. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di daerah Cililin, atas nama inisial M diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 368. Para pelaku pemerasan itu kini dijerat pasal pemerasan hingga penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, preman berkedok juru parkir liar diamankan tim presisi Polsek Cisauk. Razia preman akan diteruskan petugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Satu persatu preman berkedok juru parkir liar dan Pak Ogah yang biasa beroperasi di Jalan Raya Cisauk, 8 Kabupaten Tangerang diamankan tim presisi Polsek Cisauk.
Para preman ini diamankan berkat adanya laporan masyarakat terkait pungutan liar di sejumlah titik. Polisi menemukan ratusan ribu rupiah uang tunai dari dalam kantong para preman. Hari ini telah mengamankan 4 orang juru parkir liar atau yang biasa disebut paoga. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada ormas kelompok masyarakat yang melakukan pemerasan, ancaman kekerasan, kelompok remaja yang hendak tawuran atau debt collector yang memaksa merampas kendaraan agar segera menghubungi polisi di call center 110. Kami akan segera datang menindaklanjuti laporan Anda. Selanjutnya, 4 preman dibawa ke Mapolsek guna pemeriksaan lebih lanjut. Razia ini akan terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, sebenarnya serba salah ya. Sebenarnya ada peraturan nggak sih kalau kita parkir di sebuah minimarket ini kita harus ngasih uang parkir? Karena saya sih memang tidak harus, namun mungkin suka rela ya, karena sudah membantu kita mungkin mundur mobil, habis itu diparkir juga ya. Betul, saya pernah juga mendengar dari salah satu pegawai minimarket bahwa memang tidak ada itu sebenarnya, tidak ada Pak Oga itu di depan minimarket yang sebenarnya harus dikasih uang. Nah, jadi sebenarnya ya itu secara sukarela aja, tapi justru jadi kebiasaan ya, Togi. Iya. Nah, mungkin ini menjadi evaluasi untuk petugas kepolisian untuk mungkin sering menjaga atau enggak ini ya. Mengamankan para pelaku ini ya, mungkin bisa dibilang itu premanisme atau enggak Pak Oga, agar kita pun juga ini ya lebih aman ketika parkir di sebuah minimarket dan ya. nyaman. Yes. Baik, bisa kita ke informasi lain di mana jenazah Pratu Afrio Setiawan, salah satu anggota TNI yang menjadi korban ledakan pemusnahan amunisi TNI tak layak pakai, tiba di rumah duka. Isak tangis pun tak dapat dibendung oleh keluarga korban. Tangisan ini tidak dapat dibendung saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang lulus sebagai anggota TNI 2020 dan bertugas sebagai personil gudang pusat amunisi 111 Puspalat. Keluarga Pratu Afrio sangat terpukul saat mengetahui sosok yang menjadi kebanggaan keluarga ini menjadi korban dalam pemusnahan amunisi yang tak layak pakai di Garut, Jawa Barat. Pertama dari ibu, baru kita lari kemari, kita cacak sama adik langsung balik ke Kalimantan. Baru kan masih simpang siur itu, baru DP 6:30 itu baru tahu kalau itu Afrio Setiawan. Jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di kampung halaman pukul 11.45 waktu setempat dengan dikawal anggota TNI Angkatan Darat. Usai keluarga melakukan prosesi ibadah, jenazah Pratu Afrio akan dimakamkan di TPU Mopuya Utara secara militer. Dari Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Pemirsa, lokasi pemusnahan amunisi di kawasan pantai Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat disterilkan. Lokasi dijaga ketat oleh personel TNI Polri. Bisa sterilisasi dari aktivitas warga, dikatakan Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Dadang Arif Abdurrahman saat berkunjung ke lokasi kejadian. Lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa ini mendapatkan pengamanan dari sejumlah personel TNI dan Polri, terutama di jalan utama yang mengarah ke lokasi peledakan. Tempat peledakan amunisi yang menjadi tempat 13 orang tewas diketahui cukup jauh dari permukiman. Terletak di pesisir pantai beberapa kilometer dari Jalan Raya Lintas Selatan, Jawa Barat. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Dadang Arif Abdurrahman menambahkan, investigasi hingga kini masih berlangsung dan akan segera menginformasikan hasilnya secara terbuka. Usai kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, Komisi 1 DPR RI akan memanggil sejumlah petinggi TNI.
Pasca insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluarsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran TNI. Meski belum memberikan tanggal pasti pemanggilan tersebut, Utut menjelaskan sejauh ini sudah tercatat sebanyak 6 kali peristiwa ledakan amunisi di tanah air. Peristiwa terakhir di Garut paling banyak memakan korban jiwa. Ia menyebut Panglima TNI wajib bertanggung jawab dan kedepannya harus ada perbaikan. Ini soal dedicated to excellence, sikap dalam bekerja, jangan ceroboh, aturan harus ditaati, ada komandan yang jaga, ada orang yang terus untuk hal-hal gini nih harus nggak boleh sembarang orang. Nah ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka nggak punya aturan? Ya pasti punya. Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada kultur. Ini panjang ngobatinnya, nggak bisa segera.